Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Swin. Kali ini saya akan menyampaikan materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi materi ini adalah materi untuk kelas 12 ya di semester 1. Dan saya akan fokus hari ini untuk membahas tentang laporan keuangan. Mari kita lihat secara keseluruhan. Di waktu yang lalu kita sudah belajar tentang konsep pencatatan transaksi, mekanisme debit dan kredit, jurnal umum, bahkan sampai ke posting. Sekarang kita akan mencoba untuk mendalami apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan jasa atau perusahaan pada umumnya itu terdiri dari 4 ya. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan posisi keuangan atau ada yang menyebut neraca, dan laporan arus kas. Untuk kali ini saya akan fokus pada 3 saja. Itu yang umum ini ya, yang paling umum dibuat. Baik, kita akan mulai dulu dengan membahas laporan laba rugi. Secara rumus, laba itu dihitung dari selisih pendapatan dengan beban. Jadi jumlah pendapatan pada periode tertentu dikurangi dengan total beban pada periode yang sama. Kalau hasilnya itu positif berarti laba, kalau hasilnya negatif berarti rugi. Cukup mudah bukan? Ini untuk akuntansi perusahaan. Nah, nanti ketika kita belajar akuntansi perusahaan dagang, tentu akan berbeda lagi ya. Komponennya jauh lebih banyak untuk menghitung laba atau rugi. Kemudian laba ini akan diperuntukkan untuk apa? Nilai laba ini akan diperhitungkan dalam laporan perubahan modal. Karena modal akhir ini adalah berasal dari modal awal ditambah laba. Kalau laba dikurangi rugi, jika rugi, kemudian hasilnya dikurangi dengan prive. Ketemulah modal yang baru, namanya modal akhir. Mudah, kita langsung praktek. Yang terakhir kita akan bahas nanti adalah neraca. Pada dasarnya neraca itu mirip dengan konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu HUM. Harta adalah utang ditambah modal. Ini adalah kelompok harta. Dan di sini sekarang kita sudah mulai tahu beberapa komponen yang sebelumnya kita belum mengenalnya. Apa itu? Akumulasi. Akumulasi penyusutan merupakan komponen harta atau aktiva yang nilainya negatif. Ya, saya ulangi. Akumulasi, apapun ya, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan gedung, semua akumulasi itu adalah komponen harta atau komponen aktiva yang nilainya negatif. Kenapa negatif? Nanti kita akan bahas terpisah ya, khusus untuk membahas nilai-nilai dari suatu akun. Tanah tidak ada akumulasinya karena tanah adalah kelompok aktiva atau kelompok harta yang nilainya tidak pernah susut, karena nilai tanah semakin lama semakin mahal. Kemudian kelompok neraca yang lain adalah utang dan modal, sehingga persis di sini dengan rumusan pedas atau persamaan dasar. H adalah U plus M. Maka jumlahnya nanti di sisi debit itu harus sama dengan di sisi kredit. Ya, kita sudah pernah belajar tentang mekanisme debit kredit, bukan? Bahwa sisi debit itu adalah sisi harta.
Makanya si akumulasi ini adalah kelompok harta, hanya saja nilainya negatif. Baik, kita lanjutkan langsung membahas contoh. Saya ada contoh di sini, contohnya adalah tabel ya. Saya punya tabel persamaan dasar akuntansi. DAS, ya kan? Biasanya saya tulis di sini apa? Harta di sini, utang dan modal. Sama di sini ya. Ini ada keterangannya di sisi kiri atau saya geser aja, kita tukar. Baik, kita lihat satu-satu. Satu ini adalah kas ya, di sini kas. Kemudian duanya ini adalah piutang. Tiganya adalah perlengkapan. Lima ini di sini tercatat akumulasi penyusutan peralatan ya, putus ini ya, pera ya. Kemudian 6-nya adalah utang dan 7-nya adalah modal. Kita akan mengetahui seberapa besar laba yang diperoleh dengan data dari persamaan dasar akuntansi. Data persamaan dasar akuntansi ini kan diperoleh dari pencatatan transaksi sejak awal bulan sampai akhir bulan, ya. Dan di sini setiap baris ada tulisan saldo, saldo, saldo. Saldo itu artinya nilai sisa atau nilai akhir. Nah, sekarang kita akan mulai dengan menyusun laba rugi. Rumusannya seperti ini, ya. Pendapatan senilai 6.540 diperoleh dari mana? Tadi kan rumusnya pendapatan dikurangi beban. Pendapatan senilai 6.540.000 itu berasal dari, ini dalam ribuan ya, 4 juta, yang ada tulisannya pendapatan. 4 juta ditambah ini 6.500 ditambah ini 6.540, persis kan? Untuk pendapatan boleh digabung karena ini semuanya adalah pendapatan usaha, kecuali ada pendapatan luar usaha ya, ini pendapatan usaha. Bolehlah kalau pendapatan, sebenarnya ini pendapatan di luar usaha ya. Untuk model yang sederhana seperti ini boleh digabung. Namun untuk beban sebaiknya dirinci satu-satu. Kalau kita ngitung bukan untuk ulangan, bukan untuk rinci, ya minta rinci nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Semua beban digabung, nah, nanti ketemu laba. Andai pertanyaannya hanya berapa laba gitu kan, soalnya soal pilihan ganda, itu juga boleh. Nah, coba perhatikan rincian beban ini, kita tinggal mindah dari sini. Sini ada beban sewa 125.000 dan beban lagi, terus beban dan beban. Jadi ada berapa nih beban? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Ketika ini dijumlah, nilainya adalah 1.890.000. Nah, pendapatan ini dikurangi beban, itulah laba, karena hasilnya positif. Nilai laba inilah nanti yang akan dipakai untuk menghitung laporan perubahan modal. Yang rumusnya tadi apa? Modal awal ditambah laba ini ya, dikurangi prive. Nah, privenya di sini 250.000. Maka kita akan temukan perhitungan perubahan modal sebagai berikut. Nah, sudah kelihatan kan? Modal awal ini diambil dari mana? Modal awal periode. Nah, awal pendirian usaha ini. Ini investasi awal ini kan modal awalnya sekian, ya kan? Berasal dari mana nih? Masih ingat ya? Ini adalah jumlah dari seluruh investasi. Oke, modal awal ditambah laba, labanya 4.650 masuk ke sini. Maka ketemulah nilai sekian. Kemudian dikurangi privenya 250.000. Maka modal akhirnya sekarang sekian. Modal akhir ini akan dibawa ke laporan posisi keuangan atau biasa dikenal dengan istilah neraca. Sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. Untuk neraca ya. Kita lihat. Nah, ini neraca. Jadi nilai 19.650.000 itu sudah masuk ke neraca.
sebagai komponen modal akhir. Dari mana kemudian angka-angka ini? Angka-angka ini sebenarnya adalah saldo akhir atau nilai akhir dari masing-masing akun. Satu ini kan kas ya. Berapa nilainya kas? Nih 10 juta, kita tinggal pindahkan ke sini. Utangnya 2.400.000, tinggal pindah sini. Rabi utang apa itu? Perlengkapan 1 juta dan seterusnya. Tinggal pindah-pindah nih. Sampai ini kan akumulasi kan dikurung ya, artinya nilainya negatif nih, sama kan? Kemudian yang ini apa? Ini utang. Nah ini modal ini nilainya sebenarnya sama di sini loh kan, sama persis, sehingga jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa. Loh, udah kan? Ini kalau kita menghitung laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan yang datanya berasal dari tabel persamaan dasar. Ingat-ingat konsepnya, laba adalah pendapatan dikurangi beban. Modal akhir adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Lalu kemudian kita susun neraca. Untuk nyusun neraca yang lain mudah karena tinggal mindah-mindahkan saldo ini. Pindah-pindah. Selama proses pencatatan di sini runtut dan benar, maka insya Allah nggak ada masalah. Benar ya. Utang pun ini tinggal mindah dan masukin sini. Dan ini sebenarnya juga mindah dari sini, bukan dari sini. Jadi kalau kita nggak mau ngerinci seperti ini tadi, sebenarnya hasilnya juga akan sama, asalkan pencatatan dari awal itu sudah benar. Oke, satu lagi kita akan coba bagaimana menyusun laporan keuangan. Kalau datanya bukan dari pedas, tapi datanya berasal dari neraca saldo. Nah, ini neraca saldo. Neraca saldo diperoleh dari mana? Kita sudah pernah belajar posting buku besar. Neraca saldo adalah data yang diperoleh dari saldo-saldo buku besar. Nah, ini saya buat satu keterangan bahwa ketika akan menyusun laporan keuangan dengan sumber data neraca saldo, maka posisi masing-masing akun harus sudah dipahami atau perlu dikelompokkan debit dan kreditnya. Jadi ini belum ada debit kredit kan, nanti kita kelompokkan. Jumlah debit dan kredit harus sama, harus ya. Kalau enggak berarti ada salah di dalam pencatatan awal. Mungkin kesalahannya pada posting buku besar atau pada saat jurnal. Makanya ketika saya awal mengenalkan akuntansi, saya mengatakan bahwa rohnya akuntansi sebenarnya pada proses pencatatan awal, yaitu jurnal. Kalau jurnal tidak bisa balance, nggak imbang, ya udah pasti salah nanti ke depannya. Baik, bagaimana sekarang mengelompokkan ini mana yang debit, mana yang kredit? Masih ingat mekanisme debit kredit kan? Coba saya infokan tentang mekanisme debit dan kredit. Nah, ini ada ya. Saya pernah menyampaikan mekanisme debit kredit bahwa harta itu tempatnya ada di debit, sedangkan utang dan modal itu tempatnya ada di kredit. Masih ingat ya? Harta itu ada di debit, utang dan modal ada di kredit. Kalau dia bertambah, tempatnya ada di debit. Lalu ya, kalau modal dan utang ini bertambah, dia ada di kredit. Artinya, jika bertambah tidak pindah tempat, jika berkurang pindah tempat. Nih ya, ini seperti ini. Jadi ingat-ingat, harta itu rumah aslinya debit, utang modal kredit. Kita balik lagi ke sini. Balik lagi ke tabel tadi ya, ke tabel perhitungan. Nah, mari kita cek mana yang harta. Kas sampai dengan tanah ini adalah harta. Ya, ini adalah harta. Dia posisinya adalah di debit. Akumulasi tadi sudah saya singgung adalah kelompok harta, ini akumulasi. Kelompok harta yang nilainya negatif, berarti dia harus ditaruh di kredit.
Sementara itu di sini ada utang udah pasti ya. Utang ini pasti ada di kredit. Ini juga karena ada kata-kata terutang pasti di kredit, modal juga. Nah, bagaimana dengan privé? Kalau bingung tempatnya privé di mana, coba mari dipelajari kembali. Privé itu pengaruhnya terhadap modal. Kenapa? Privé itu mengurangi modal. Modal itu rumahnya ada di kredit, berarti kalau berkurang dia ada di debit. Oh, berarti privé itu ada di debit. Itu kan? Sama dengan ini pendapatan. Di mana posisi dia? Pendapatan itu akan menambah modal. Modal itu rumahnya di kredit. Oh, berarti pendapatan ada di kredit. Bagaimana dengan beban? Beban itu mengurangi modal. Karena modal itu rumahnya di kredit, kalau berkurang pindah tempat. Oh, berarti beban itu ada di debit. Begitu cara menghafalkannya. Jadi nggak usah nulis-nulis si jari, tulis si DK, DK nggak usah. Diingat-ingat aja konsep mekanisme debit kredit. Kata kuncinya apa di sana? Jika bertambah tetap di tempat, jika berubah pindah tempat. Ya, jika berkurang. Baik, ini langsung kita kelompokkan menjadi debit dan kredit seperti ini. Nah, sudah ya. Jumlahnya sama ya, jumlahnya udah balance. Kita akan susun laporan tiga-tiganya. Pertama kita susun laba rugi dengan rumus laba adalah pendapatan dikurangi beban. Di sini pendapatannya 94.500. Bebannya seluruh ini. Total seluruhnya. Maka kita akan dapatkan nilai laba menjadi sekian. 94.500.000 dikurangi total beban. Hasilnya laba 58.475.000. Sekarang kita cek perubahan ekuitas, perubahan modal. Modal awalnya berapa? Ini modal awal. Labanya ini. Dikurangi privé. Privénya berapa? 26 juta. Maka ditulislah laporan perubahan modal menjadi seperti ini. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini. Maka modal akhirnya adalah 138.475. Sekarang kita susun neraca. Seperti apa neracanya? Ingat, nilai modal akhir inilah yang akan dibawa ke neraca. Nah, ini 138.475 itu akan dibawa ke sini. Kemudian utang usaha, utang gaji, pajak utang semuanya tinggal memindahkan data dari sini. Ya, ini dari tabel ini kan masuk ke kredit sini. Kemudian yang harta, semua harta sampai dengan tanah dimasukkan ke sini. Selesai kan? Privé kemana privé? Privénya sudah dipakai di sini, jadi nggak masuk kelompok harta. Sudah bukan? Nah, ini adalah contoh cara menyelesaikan atau menyusun laporan keuangan sederhana. Bagaimana kalau misalnya kita mencoba mengerjakan soal-soal latihan yang biasanya muncul di olimpiade atau apa namanya? Ya semacam lomba lah. Mungkin kita bisa lihat beberapa contoh ini ya. Ini contohnya. Ini soal UN ya, UN tahun 2004. Bagaimana menjawab soal semacam ini? Yang ditanya apa? Besarnya pendapatan. Kan? Di sini ada perlengkapan, ada peralatan, ada utang, ada privé, ada biaya dan seterusnya. Kita ditanya, di sini ada apa? Laba. Ditanya berapa besarnya pendapatan. Hai, mikir ya. Aduh, gimana caranya? Pendapatan adalah komponen apa? Pendapatan adalah komponen laba. Laba adalah pendapatan dikurangi beban. Nah, di sini sudah ada labanya. Apakah ini dipakai? Tentu tidak, ya kan? 1, 2, 3, 4 ini nggak dipakai. Kenapa? Ini bukan komponen laba, tapi dia komponen neraca. Maka perhitungannya kita akan menjadi begini. Nah, kita buang dia, bukan komponen unsur laba. Sehingga kita ketemukan laba adalah pendapatan dikurangi beban. Tulis angka-angkanya. Nah, selesai kan?
Cuma begitu. Sehingga jawabannya berapa? Jawabannya adalah 12.300 dikurangi 93.300. Dikurang, ditambah ya. Karena ini nanti kan akan pindah. Yang ditanya kan ini berapa kan gitu kan. Jumlahkan aja semuanya. Maka jawabannya adalah 105.600. Udah bukan? Satu lagi kita coba. Saya carikan secara acak ya, secara acak di sini yang agak rumit tetapi menjadi mudah ya. Misalnya inilah. Ini ditanya apa? Wah, sama ya tahun 2014. Soalnya sama, hanya beda cara nyusunnya. Sekali lagi, buanglah yang tidak akan dipakai. Ini yang ditanya adalah besarnya pendapatan, ada laba, ada beban. Maka ini nggak dipakai. Ya, karena ini adalah komponen perubahan modal. Nah, rumusnya begini. Nah, ini kemudian labanya tinggal masukkan angkanya. Selisihnya berapa? Nah, itu jawabannya. Selesai sudah ketemu. Jawabannya adalah 16.800. Nah, mudah ya. Ini ada pelajari kembali. Terus ada lagi seperti ini. Nah, ini yang lain dengan tadi ya, lain dengan yang dua tadi. Ini yang ditanya adalah modal awal. Berarti kita berhadapan dengan laporan keuangan tentang perubahan modal. Modal akhir, beban, privé, pendapatan jasa. Ya kan? Gimana cara menghitungnya? Yang jelas, ini semuanya dipakai. Karena belum ada labanya kan? Saya biasanya pakai konsep plus min. Awal plus, akhir min. Awal itu artinya modal awal ya. Karena ini modal awal yang ditanyakan, berarti nggak ada. Awal plus, akhir min. Berarti ini minus. Kan itu plus. Privé, plus saya sebut plusnya karena posisi debit ya. Pendapatan ini adalah plus ya. Bagaimana kita menandai plus minus? Pengaruh dia terhadap modal itu menambah atau mengurang. Saya ulangi ya. Beban itu sifatnya mengurangi ya. Tadi saya salah sebut ya. Dia ada mengurangi. Ini kelompok minusnya. Minus ya. Jadi tanda plus min itu kita